Assalamualaikum. Kali ini saya bersama tim Arsadaya Daka Indonesia mengadakan acara ruqyah massal dengan bekerja sama dengan pimpinan Ranting Muhammadiyah Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara. Acara ini diselenggarakan di Masjid Darussalam. Alhamdulillah pesertanya lumayan banyak dan lumayan banyak juga yang bereaksi. Ada salah satu peserta yang sangat menarik perhatian saya. Beliau adalah Mas Slamet Riyadi, seorang penyintas Down Syndrome berumur 27 tahun. Dan ini adalah pengalaman pertama saya meruqyah anak berkebutuhan khusus. Di sini saya bertanya-tanya, apakah anak-anak Down Syndrome ini memiliki perasaan yang sama yang dirasakan oleh orang pada umumnya? Atau mereka punya perasaan yang datar? Saya sangat tertarik meneliti dan juga menelaah apa yang sebenarnya terjadi pada Mas Slamet Riyadi. Karena ketika proses ruqyah massal, beliau ini mengalami muntah seperti orang dikuras. Efek detoksifikasinya ini luar biasa dahsyat. Mirip gejalanya seperti orang-orang yang benar-benar kena gangguan metafisik. Maka saya minta izin kepada beliau untuk diruqyah di depan. Teman-teman bisa saksikan bagaimana proses ruqyah Mas Slamet Riyadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ayat kursi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Diusap ke bawah. Adhibil ba'sa, usap. Adhibil ba'sa rabban nas. Isfi anta syafi la shifaa illa shifauk shifaan la yughadiru saqaman. Nah, lemes ya? Tadi waktu di ruqyah bisa apa? Muntah-muntah itu kenapa? Tadi waktu di ruqyah muntah-muntah kenapa? Tidak ngerti oleh Allah bahwa ke surga, bahwa Allah Taala. Mual ya? Mual? Normal. Mual banget. Ih, Lagi masuk angin nggak? harus tahu. Harus tahu. Apa? Harus tahu. Nggak pernah masuk angin. Allah. Makasih ya Mas Slamet. Sehat-sehat. Dari reaksi yang terlihat pada diri Mas Slamet
saya jadi bertanya-tanya, apakah para penyintas Down syndrome ini bisa mengalami gangguan secara psikis, misalnya mengendap emosi negatif selama bertahun-tahun, atau mengalami obsesif kompulsif, atau anxiety disorder. Saya penasaran, apakah mereka memiliki perasaan yang sama dengan manusia pada umumnya, atau secara khusus mereka selalu happy, selalu bahagia. Kayaknya supaya lebih lengkap dan lebih menarik, kita pengen diskusi dan sharing bersama Bunda Sinta. Beliau adalah teman sekelas saya di program doktoral Psikologi Pendidikan Islam UMY. Kita langsung sapa Bunda Sinta. Assalamualaikum, Bun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bunda? Alhamdulillah sehat, Mas Faisal. Alhamdulillah. Ya. Gimana nih desertasinya? Udah revisi belum? Alhamdulillah sudah revisi, sudah ACC setelah sempro. Sekarang sebentar lagi tinggal mudah-mudahan minggu depan bisa ambil data ya. Amin, Masya Allah. Doakan saya juga, Bun. Amin, semoga proses program doktoral kita segera selesai. Ya. Amin, Allah, amin. Gini, Bun. Kesempatan sekarang ini saya lagi membahas tentang anak-anak Down syndrome. Kebetulan kemarin ada acara ruqyah massal ya di Purwokerto. Nah, ini pengalaman pertama saya meruqyah anak Down syndrome. Tapi ini umurnya udah 27 tahun, bisa dibilang anak atau mungkin orang dewasa gitu ya. Yang jelas beliau penyintas lah. Nah, saya mau nanya, apakah anak Down syndrome itu punya perasaan layaknya orang-orang pada umumnya, sehingga mungkin mereka bisa merasakan stres, sedih berkepanjangan, marah gitu. Sama nggak, Bun, itu, Bun? Ya, oke. Kita bahas ya, Mas ya. Oke, jadi kita tahu kan bersama bahwa sebenarnya yang dimaksud dengan Down syndrome itu adalah mereka yang memiliki kelainan kromosom genetik 21 yang menyebabkan adanya keterlambatan perkembangan baik secara fisik, mental, intelektual juga gitu ya. Jadi Down syndrome itu kelainan genetik yang disebabkan ketika pembelahan sel menghasilkan genetik tambahan dari kromosom 21 sehingga menyebabkan adanya penampilan wajah yang khas, kemudian ada juga mohon maaf ada yang mungkin kurang secara intelektual, keterlambatan perkembangan, dan itu juga ada beberapa kaitannya dengan penyakit lainnya yang menyertai. Nah, kaitannya dengan perasaan, sependek pengetahuan saya bahwa anak-anak dan juga orang dewasa yang memiliki Down syndrome itu sebenarnya memiliki atau mengalami semua emosi yang sama seperti yang dialami oleh semua orang, baik itu emosi baik atau juga emosi-emosi yang buruk. Jadi mereka juga mengalami kemungkinan gangguan emosional atau gangguan kesehatan mental, termasuk di dalamnya depresi, kecemasan, gangguan obsesif kompulsif atau gangguan tidur dan lain sebagainya. Gitu, Mas. Jadi memang ada kesalahpahaman secara umum yang banyak menimbulkan mispersepsi, yang banyak dipahami oleh sebagian besar orang yang mengatakan bahwa anak-anak Down syndrome itu tidak pernah merasa sedih. Mereka selalu merasa bahagia. Padahal yang terjadi tidak seperti itu. Jadi mereka tuh bisa sedih, bisa kecewa, dan pada umumnya malah memiliki gampang marah gitu ya, meledak-ledak. Mereka juga bisa cemas, gangguan obsesif kompulsif dan lain sebagainya. Nah, dasar yang bisa membuat kita sampai ada di pemahaman tersebut adalah begini, Mas. Ketika kita mengatakan bahwa manusia itu kan sebenarnya terdiri dari kalau kita mau bilang dua bagian besar, yaitu fisik dan psikis. Atau kita sebutnya kalau dalam dunia kuliah kita di doktoral itu kita menyebutnya di psikologi pendidikan, manusia itu terdiri dari 3 aspek, gitu kan. Yang pertama fisik, kemudian apalagi fisik itu badan ya, kemudian otak atau dari sisi kognitif. Kognitif ya. Dan yang ketiga apa? Ini hati, perasaan atau afektif gitu kan. Nah, berarti dari teori tersebut, ilmu tersebut kan sudah mengajarkan kepada kita bahwa semua manusia itu memiliki 3 hal tersebut. Jadi aspek raga itu badan, kemudian aspek psikisnya ya berupa otak, kognitif, dan juga aspek afektif atau emosinya tadi.
Berarti itu cukup menjadi jawaban bahwa anak-anak ataupun orang dewasa Down syndrome itu memiliki perasaan gitu. Hanya saja mungkin sebagian besar dari mereka tidak mampu mengutarakan, mengungkapkan Masya Allah. perasaannya, gitu kan ya. Hmm. Tapi kalau ditanya apakah dia punya perasaan, punya lah, namanya juga manusia, gitu ya, punya perasaan. Apa yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya? Kan kita punya perasaan, kita punya otak yang bisa bekerja, gitu kan? Nah, hanya tinggal bagaimana intensitasnya, bagaimana cara mengungkapkan. Jadi seperti itu, Mas Faisal. Ya, ini soalnya menarik berkaitan dengan penyintas Down syndrome karena kalau ditarik ke masalah fikih nanti akan ada pembahasan lebih rinci lagi apakah dia mukallaf diwajibkan melaksanakan syariat-syariat yang wajib atau tidak gitu ya. Karena kan syarat di antara diterimanya ibadah dan wajibnya ibadah itu kan harus akil dan balik gitu ya. Nah, ini kalau Down syndrome itu masuk akil enggak ya, apa berakal gitu enggak? Kalau urusan bagian itu rasanya itu bagiannya Mas Ustadz ya yang lebih Ya, paham. maksudnya secara kognitif Kalau saya apakah dari sisi psikologisnya, perasaannya. Artinya begini, misalnya saya tuh punya beberapa pengalaman dekat dengan teman yang punya anak Down syndrome atau berkebutuhan khusus lainnya gitu ya, tapi dalam hal ini misalnya Down syndrome. Saya sering sekali mendengar ibunya itu bertanya pada anaknya demikian. Adek gimana perasaannya? Adek hari ini sedih, adek hari ini senang. Jadi kan dia tetap sekolah kan seperti biasa. Jadi kalau pulang sekolah, selalu pertanyaan ibunya tuh dia bukan bertanya apakah PR-nya bisa atau ulangannya bisa atau gimana, bukan. Tapi yang selalu dia tanya dari pengamatan saya adalah gimana perasaannya adek hari ini? Oh, menarik ya. Senang nggak tadi di sekolah? Happy nggak tadi? Ada perasaan sedih nggak? Ya, saya pernah mendengar dia menjawab gini, adik tadi takut, adik tadi cemas. Kenapa? Karena tadi tiba-tiba hujan deras. Adik takut sekali dengan suara hujan, misalnya seperti itu. Apalagi gitu ya. Tambahan suara petir. Nah, dari jawaban dia atau percakapan ibu dan anak tadi kita bisa mengatakan bahwa oh berarti anak Down syndrome itu juga punya perasaannya gitu. Bayangkan Mas, kalau kita ada di sebuah pemahaman yang mengatakan bahwa mereka tuh nggak punya perasaan. Iya. Terus apa yang dirasakannya dia? Flat aja atau senang terus atau gimana? Kan enggak kan? Coba yang kita pikir secara gampangnya aja. Mereka punya mainan atau punya makanan yang dia pegang misalnya gitu. Apakah kalau si penyintas Down syndrome itu usianya masih kecil, lalu si makanan atau mainan itu tiba-tiba direbut dari dia, lalu ketika dia bisa menunjukkan respon apakah dia marah, apakah dia menangis, itu kan menunjukkan bahwa dia ternyata punya perasaan. Masya Allah, luar biasa. Menarik nih, nanti gimana coba kalau dari sisi agama, Mas Ustadz ini tantangannya ke depan, bagaimana membahasnya tadi kaitannya dengan tadi kewajiban ibadah gitu. Kalau saya ilmunya nggak sampai ke situ, saya nggak ngerti. Yang saya bahas adalah tentang bagaimana perasaan anak-anak Down syndrome, bagaimana emosi mereka. Terus terang aja Mas Ustadz, kemarin tuh ketika di awal semester 2, saya tuh sebenarnya punya calon disertasi saya itu proposalnya awalnya adalah ingin membahas tentang emosi anak-anak berkebutuhan khusus termasuk di dalamnya tentang Down syndrome. Menarik itu sebenarnya, Bun. Tapi ternyata di pertengahan jalan setelah saya konsultasi dengan promotor, co-promotor dan lain sebagainya memang kelemahannya adalah memang masih agak jarang ya, jadi saya akan terkendala di jurnal gitu dan lain sebagainya mungkin jadi akhirnya saya lalu berbelok arah, saya tetap meneliti tentang emosi atau afektif atau saya kemarin khususnya tentang empati anak-anak, tapi anak-anak remaja pada umumnya. Tapi tetap dalam benak saya suatu hari nanti saya harus tetap meneliti tentang bagaimana sih sebenarnya emosi anak-anak berkebutuhan khusus termasuk Down syndrome. Kita kolaps, Bun. Tantangan bagi kita, kan tugas kita. Iya. Betul. Ilmu yang kita punya itu supaya bisa kita aplikasikan, lalu hasil penelitiannya nanti bisa bermanfaat bagi orang banyak. Amin. Bunda pernah punya pengalaman enggak, istilahnya berinteraksi dengan anak-anak Down syndrome secara langsung? Apakah mereka itu ketika diberi nasihat, diberi afirmasi positif, mereka itu
bisa menerima dengan baik layaknya ya anak-anak pada umumnya atau bagaimanapun? Ya, saya tuh kan sejak ya berapa ya 14 tahun yang lalu kan memang saya membuka layanan konseling di tempat saya ini ya Bunda Cinta Psikologi Center ya menerima banyak orang yang datang konsultasi. Memang dulu banyak sekali beberapa ada ya orang yang datang ya orang tua membawa anaknya. Walaupun itu sebenarnya bukan spesialisasi saya. Saya terus terang mengatakan bahwa saya tidak berani kalau menangani anak dengan Down syndrome. Tapi ada yang tetap saya mau tetap konsultasi sekedar untuk bertukar cerita. Akhirnya saya pernah menangani beberapa, Mas. Untuk kaitannya kita menangani pasien seperti ini memang sangat berlaku yang namanya teori individual differences. Nah, jadi teori individual differences itu bukan hanya berlaku untuk anak umum pada umumnya ya, anak normal gitu, tapi juga anak Down syndrome berlaku teori individual differences. Artinya apa? Bahwa tidak ada anak Down syndrome itu yang sama persis satu dengan yang lainnya. Jadi apalagi jika kita ingin membandingkannya dengan anak normal tentu tidak bisa. Jadi karakter mereka pun sebenarnya berbeda-beda ya? Itu dipengaruhi apa? Banyak sekali faktornya. Jadi tidak sama. Bahkan ada yang orang tua itu dapat ujiannya, nikmatnya dari Allah ya, dia dapat punya anak kakak adik 2 Down syndrome. Karena Down syndrome-nya kedua itu sangat berbeda. Jadi sangat berlaku teori individual differences itu. Kenapa? Jadi semua sangat tergantung dari tingkat keparahannya, intensitasnya, gitu-gitu kan ya. Yang si kakak justru tidak bisa mengungkapkan perasaannya ketika dia marah, ketika dia tidak terima. Hanya dia ketika marah misalnya dia teriak atau dia membanting sesuatu. Tapi si adik yang dengan diagnosa yang sama Down syndrome, dia berani mengatakan bahwa aku tidak suka Umi, aku marah, itu barangku dan lain sebagainya. Oh, Masya Allah. Ya, ternyata sama ya, kayak ya, maksudnya pada umumnya manusia gitu. Ya, gitu. Hanya mungkin kalau kita mau tanya apa jadi lalu bedanya emosi mereka dengan anak-anak normal pada umumnya sama seperti kita mengatakan apa bedanya kognitif mereka dengan anak-anak pada umumnya. Ya, namanya juga mereka mengalami gangguan, ya berarti tentu saja memang bedanya adalah dalam hal kualitasnya ya Mas ya. Mereka mungkin kadang kesulitan mengatur emosinya gitu ya. Saya baca sebuah teori, sebuah penelitian jurnal tahun 2021 itu mengatakan bahwa begini, semakin banyak seseorang mengalami gangguan kesehatan secara fisik dan kognitif, maka semakin besar pula kemungkinan dia akan mengalami gangguan dalam pengelolaan emosionalnya. Bisa dipahami nggak? Iya, iya. Kita yang katanya kita ini orang normal, kalau kita lagi sakit, misalnya kita tiba-tiba dapet asam urat kayak atau kena stroke, misalnya gitu ya, katanya kita ini orang normal. Tapi kalau kita kena sakit seperti itu, Mas Faisal, gampang nggak tuh emosi itu? Iya, jelas. Yang paling sederhana aja apa tuh? Sakit gigi aja. Kenapa orang yang sakit gigi itu lalu gampang sekali emosi? Nah, jadi ternyata dari jurnal tersebut saya dapat kesimpulan bahwa memang kondisi fisik seseorang itu ternyata lumayan berkaitan tuh dengan kemampuan pengelolaan emosionalnya dia. Lah orang yang normal saja ketika dapat sakit itu lalu lebih sensitif, gitu kan? Sensitifnya macam-macam. Ada yang gampang sedih, gampang marah. Biasanya pengen diperhatikan ya. Diperhatikan ya orang sakit. Atau malah gampang baper. Betul. Merasa diabaikan, gitu kan? Nah, sama seperti mereka yang Down syndrome. Padahal kita tahu anak-anak Down syndrome itu biasanya juga dia membawa dengan penyakit-penyakit lainnya. Ada yang kelainan jantung dan lain sebagainya, gitu ya. Iya. Tiroid dan lain. Nah, jadi dari jurnal tersebut ternyata dia menyimpulkan bahwa semakin kompleks gangguan fisik seseorang ternyata juga semakin meningkatkan kemungkinan kita mengalami gangguan emosional yang lebih tinggi dibandingkan yang lain. Nah, kira-kira seperti itu.
Masya Jadi Allah, luar biasa sekali pun. Calon dokter ini. amin, amin. Kita ini pokoknya berusaha inilah kita apa ya mengamalkan ilmu kita. Jadi Iya, moga-moga mudah-mudahan manfaat itu ya bun. teori yang kita dapat itu bukan cuma sekedar teori di atas kertas gitu, nah, Mas Faisal ya, bahwa kita kalau di S3 banyak sekali membaca jurnal-jurnal, membaca penelitian dan lain sebagainya. Nah, karena kita ini bidangnya psikologi, pendidikan, lalu bagi saya tuh yang terpenting adalah bagaimana lalu teori yang kita baca itu dapat bermanfaat tuh nanti bagi masyarakat ini secara aplikatif. Begitu. Tapi saya dapat pelajaran yang sangat berharga nih dari Bunda Sinta pada hari ini ya. Bahwa ternyata anak-anak Down syndrome itu bisa punya endapan emosi negatif ya. Kalau dari sudut pandang Ruqyah sendiri, ya itu ternyata bisa jadi makanan setan gitu. Makanya mungkin ya dari apa yang disampaikan Bunda Sinta yang tadi dipaparkan dengan sangat luar biasa sekali itu, saya jadi dapat jawaban kenapa kemarin ketika Ruqyah Massal itu salah satu peserta yang Down syndrome ini sampai muntah-muntah, itu muntahnya kayak dikuras habis itu, Bun. Lalu akhirnya Mas Faisal sampai di sebuah kesimpulan apa? Bahwa remaja tersebut, beliau itu sangat kehilangan ibundanya yang baru wafat. oh, Jadi ibu yang sangat beliau cintai itu baru wafat, Bun. Jadi karena dia tahu bahwa Allah itu ada di atas ya, kalau malam itu dia lihat bulan. Sekarang ibu lagi sama Allah di atas, terus dia ngelihat bulan sambil ngerasa kangen gitu sama ibunya. Saya berarti kan diceritain dia dalam kerangka hatinya sedang merasa sedih kan ya? jelas dalam kondisi yang Tapi dia mungkin sangat tidak sedih. tahu bagaimana cara mengekspresikannya. Tapi Gimana? luar biasanya Bun, ini anak yang Mas Slamet ini namanya ya, itu setiap jam 3 pagi bangun tahajud di masjid. Masya Di mana Allah. orang-orang itu masih pada tidur dan masjid masih dikunci. Tapi Mas Slamet udah ke masjid duluan. Kalau lihat kayak gitu, kita yang normal ini jadi lalu malu ya. Iya, ngerasa tercewer, Bun. Jam 3 pagi kita masih selimutan gitu ya. Masya Allah. Oh, pertanyaan penutup, Bun. Oke, gimana? Selaku orang tua dari anak-anak yang Down syndrome gitu ya. Ini kan berarti orang tua yang mendapatkan bonus yang luar biasa dari Allah. Karena mereka kan penduduk surga yang masih hidup nih. Nah, itu apa yang harus dilakukan para orang tua supaya bisa mengarahkan putra-putri mereka supaya bisa terarah gitu kehidupannya. Oke, oke. Jadi Mas, kaitannya dengan itu ya, beberapa waktu yang lalu saya pernah baca tuh. Sudah ada loh tesisnya seseorang itu yang membahas tentang bagaimana kaitannya ya penanggulan Down syndrome dari sisi perspektif Al-Quran, dari perspektif agama Islam. Tuh, gimana tuh kita kalau sudah terlanjur punya anak Down syndrome gitu ya. Nah, kita kan sudah bukan lagi di level yang menyalahkan Allah, kenapa aku ya Allah, kenapa saya yang dapat begini gitu kan ya. Nah, berarti apa? Yang nomor satu ya, tidak ada kata lain selain menerima dengan sabar. Ikhlas ya, ridho. Ikhlas bahwa ini adalah takdir Allah. Dan kita yakini bersama bahwa takdir Allah itu apapun bentuknya, ya terbaik buat saya. Tetapi lalu yang disebut ikhlas pasrah itu bukan berarti berdiam diri kan ya. Bukan. Setelah kita menerima, tapi tentu setelah itu kita ngapain nih habis ini. Nah, kita tahu memang yang namanya Down syndrome itu tidak dapat disembuhkan. Yang dapat kita lakukan sebagai orang tua atau orang dewasa yang dekat dengan mereka penyintas Down syndrome adalah bagaimana melakukan upaya perawatan dan pemeliharaan anak penderita Down syndrome untuk minimal untuk membuat hidup mereka itu menjadi lebih mandiri dan tidak terlalu jadi meminimalisir ketergantungan mereka terhadap orang lain. Nah, bagaimana lalu ketika tadi kalau sudah dasarnya sabar, ikhlas, lalu nanti perawatan, terapi itu akan dijalani dengan lebih aware lagi, hati lebih sadar lagi, terbuka. Nah, insya Allah deh, mudah-mudahan bisa segala macam upaya untuk membuat hidup mereka memiliki kualitas yang lebih baik. Nah, ini kesempatan nih bagi saya nih, karena ngobrol dengan Mas Faizal yang artinya punya ini kan pengikut banyak, follower banyak, yang artinya apa? Kita semakin sosialisasi tentang apa Mas? Isi Al-Quran. Betul. Ya, saya sangat meyakini bahwa
Al-Quran sebagai kitabnya umat Muslim, gitu. Umat Muslim agama kita ini kan adalah agama apa? Agama syamil, agama sempurna yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Yang berarti kesimpulannya adalah Al-Quran dapat memberikan solusi terhadap semua problem yang dihadapi oleh umat manusia. Jadi Al-Quran turun ke bumi itu kan tidak hanya untuk berbicara tentang ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, dan atau mengurus jenazah, tetapi Al-Quran itu dapat mengintegrasikan nilai-nilai transendental ke dalam kehidupan duniawi, termasuk di dalamnya ilmu pengetahuan, ilmu kedokteran, termasuk bagi perawatan untuk anak-anak Down syndrome. Artinya apa? Mas Faizar dapat nih menggunakan kekuatan bahasa Al-Quran. Misalnya apa? Ayat-ayat atau surat-surat Al-Quran untuk terus diperdengarkan kepada mereka para penyintas Down syndrome. Masya Allah. Kayaknya ini bisa buat bahan penelitian, Bun. Nah, jadi kita pernah kan ya waktu ngobrol, Mas Faizar pernah bertanya, tapi apa ada gunanya nggak sih anak-anak berkebutuhan khusus itu diberi ayat-ayat Al-Quran atau dikasih ruqyah misalnya gitu? Kalau sepemahaman saya itu bagus banget, justru sangat berguna ya. Sangat berguna. Jadi bukan berarti malah ketika dia mengalami keterbatasan, lalu gangguan, Down syndrome, lalu malah semakin dijauhkan. Oh, keliru. Justru, Masya Allah. Justru ini adalah obat ya, gitu ya, bahwa tugasnya manusia itu kan berusaha ya, Mas ya. Kita kan adalah berproses. Nah, berproses dengan memegang kitab kita Al-Quran itu artinya kita benar-benar ini percaya sama Allah nih, bahwa Allah yang katakan bahwa takdir ini terbaik buatku, dikasih anak Down syndrome, boleh dong saya kasih obatnya, terapinya juga dengan isi dari surat-surat Al-Quran. Minimal apa? Masya Allah. Dengan ayat baik, gitu kan? Misalnya kalau lagi ngobrol dengan anaknya, ibunya selalu menggunakan kata-kata di dalam Al-Quran bagaimana ketika Rasul mendidik anak-anaknya, misalnya begitu. Jadi lalu jangan dipisahkan bahwa Al-Quran itu hanya untuk anak-anak yang dengan kategori normal. Oh enggak, Al-Quran untuk semua umat manusia di muka bumi ini. Gitu Mas ya. Jadi mirisnya orang-orang itu menjadikan Quran cuma sekedar formalitas ibadah, ngaji-ngaji saja itu, kayak tadarusan. Padahal Al-Quran kan harus kita kaji dan kita amalkan gitu ya Bun. Nah, saya sangat meyakini di dalam Al-Quran itu adalah obat segala jalan keluar permasalahan hidup kita. Nah, tugas kita adalah kita ya bagian dari para ilmuwan, insya Allah kita akan menjadi calon dokter. Amin ya Rob. Tugas kita adalah bagaimana mengupas Al-Quran itu. Lalu Mas Faizar juga bertugas nanti bagaimana membuat masyarakat umum itu menjadi lebih kenal dengan Al-Quran dengan bahasa yang mudah. Jadi bagaimana menyampaikan Al-Quran itu dengan bahasa yang menarik, yang bisa diterima oleh masyarakat. Nah, khususnya dalam kasus ini adalah bagaimana mereka para orang tua, insya Allah bisa menerima bahwa takdir yang Allah berikan ini adalah takdir terbaik. Saya punya sebuah surat ayat andalan dalam hidup saya, Mas. Apa tuh, Bun? Saya punya masalah. Saya senang baca Quran surat Al-Baqarah ayat terakhir itu. Ayat 286 ya, bukan terakhir. Oh ya, la yukallifullahu nafsan itu. Bismillahirrahmanirrahim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu seneng banget baca itu, yang artinya apa, setiap dapat masalah itu bahwa kita yakini Allah itu kasih masalah ini bahwa tidak lain tidak bukan ini pasti masih dalam kerangka kemampuan kita, gitu kan? Saya dikasih begini tuh pasti karena saya dianggap mampu menghadapi ini. Gitu. Jadi mudah-mudahan dengan konsep dasar tersebut bisa menjadikan para orang tua untuk lebih sayang lagi ke anaknya apapun kondisinya, ya kan? Masya Allah, ya. Kita nggak bisa milih, ya, gitu. Kita nggak bisa milih mau punya anak seperti apa. Nah, setelah dapat seperti itu, ayo lalu kita berbenah. Habis ini kita ngapain nih? Ya punya Al-Quran, ayo kita gunakan ini. Anak-anak Down syndrome itu juga kalau diajak menghafal surat-surat, jangan salah loh. Dia yang ini Mas Slamet ini udah hafal beberapa surat-surat Quran ini Bun. Nah itu salah satu buktinya kan, berarti kan. Nah, jadi kita untuk tidak mendiskriminasi bahwa ayat Al-Quran itu bukan hanya untuk anak-anak yang bisa seperti sekolah di sekolah-sekolah umum, tapi mereka pun penyintas Down syndrome
Justru, ayo banyak-banyaklah dikenalkan dengan Al-Quran. Gitu. Masya Allah, makasih banyak pun pencerahannya, ilmunya. Sehat Bimbingan. selalu, moga-moga bimbingan kita mudah. Amin. Mas Faizal kan, Lulus bareng-bareng, amin. amin. Mas Faizal kan juga sudah jadi orang tua ya. Jadi Iya, iya, iya. prinsipnya begini, anak-anak itu tidak bisa memilih akan lahir dari orang tua seperti apa. Tapi sebagai orang tua, mestinya kita bisa memilih akan menjadi orang tua seperti apa. Nah, Mantap, luar biasa, Masya para Allah. orang tua, ayah dan bunda yang memiliki putra-putri Down syndrome, insya Allah bisa memilih setelah ini akan menjadi orang tua seperti apa. Mudah-mudahan kalau berharap punya anak-anak yang mau berjuang mencapai titik akhir kehidupan dengan kualitas yang baik, ya berarti orang tuanya dulu dong yang harus berkualitas baik. Ayo kita sama-sama belajar, tidak pernah ada sekolah menjadi orang tua, sekaranglah saatnya kita belajar. Tidak ada kata terlambat, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Masya Allah, jos banget. Semangat belajar terus ya buat kita semuanya. Siap, makasih banyak Bun. Insya Allah nanti kita kolaps langsung di kampus Bun kayaknya. Semoga bermanfaat. Oke. Amin, amin, amin. Sehat-sehat Bun, matur nuwun. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, kita sudah mendengarkan paparan dari Bunda Sinta. Beliau luar biasa sekali yang memaparkan tentang bagaimana seharusnya kita selaku orang tua untuk memperlakukan anak-anak kita. Apalagi anak-anak yang Allah amanahkan ujian berupa Down syndrome. Dan jangan pernah minder, jangan pernah insecure. Mereka itu anak-anak yang berharga, mereka mutiara-mutiara yang Allah sebarkan di dunia ini. Karena yaitu mereka adalah orang-orang yang nggak punya dosa. Mereka penduduk-penduduk surga yang Allah hidupkan. Bahkan ketika orang tuanya secara serius memberikan pendidikan Al-Quran kepada anak-anak mereka yang berkebutuhan khusus, maka insya Allah akan Allah mudahkan. Seperti Mas Slamet, insya Allah di episode mendatang, kita akan mengulik lebih dalam bagaimana kehidupan Mas Slamet di kesehariannya. Dan ingat, apa yang telah kita saksikan pada episode kali ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran adalah obat, penyembuh, dan juga rahmat untuk seluruh manusia, baik yang umum maupun yang berkebutuhan khusus. Maka jangan pernah ragu dan jangan pernah malas untuk selalu membaca Al-Quran atau membacakan Al-Quran kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena barangkali dari itulah keberkahan Allah nanti akan mengucur kepada kita dan menjadikan kita ini lebih tentram hidup berdampingan dengan ujian yang telah Allah tetapkan untuk kita. Terima kasih. Arsyadani Allah yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.